Halo warga setrum sekalian, balik lagi di channel Social Engineering. Kali ini kita akan membahas perbedaan arus AC dan DC. Apa sih perbedaan dari arus AC dan DC? Sebagian orang awam atau bahkan level profesional terkadang tidak mengerti tentang perbedaan AC dan DC. Jadi di video kali ini saya akan kupas apa perbedaan dari AC dan DC. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Apa itu arus AC? Arus AC adalah alternating current atau arus bolak-balik. Arus yang arah alirannya berubah-ubah secara periode karakteristik utama arus AC. Jadi di sini arus AC ini arusnya akan berubah-ubah. Nah, untuk sumber dari arus AC sendiri biasanya bisa dari pembangkit seperti PLTU, PLTG, dan PLTSA, dan lain-lain lah. Itu sumber dari arus AC. Lalu untuk selanjutnya, karakteristik utama arus AC. Jadi karakteristik yang pertama untuk arus AC ini adalah arahnya yang berubah-ubah. Jadi elektron bergerak bolak-balik antara kutub positif dan negatif dalam siklus yang berulang terus-menerus. Jadi eh, ini perputarannya, siklusnya berulang terus-menerus antara positif dan negatif, lalu menghasilkan arus AC dan disalurkan ke beban-beban. Yang kedua adalah bentuk gelombang dari arus AC. Biasanya arus AC ini berbentuk gelombang sinus atau sinusoida, meskipun dalam arus AC ini juga bisa berbentuk segitiga atau persegi. Itu available kalau arus AC. Dan yang ketiga adalah frekuensi. Karakteristik yang ketiga dari arus AC adalah memiliki frekuensi tertentu. Dan di Indonesia ini standar frekuensinya adalah 50 Hz. Jadi di sekitaran sini 50 Hz. Yang artinya arah aliran arus berubah 50 kali per detik. Nah, ini kan ada diagramnya ya. Jadi 1 sampai 60 ini kan 1 detik. Nah, dari 1 detik itu arus AC di standar Indonesia itu berubah sebanyak 50 kali. Kalau di luar negeri kita lihat aja Amerika itu beda lagi. Kalau Amerika itu kalau nggak salah 60 Hz. Terus yang selanjutnya untuk karakteristik dari arus AC adalah distribusi jarak jauh. Arus AC ini sangat ideal untuk transmisi listrik jarak jauh karena tegangan dan arusnya dapat diubah dengan mudah menggunakan transformator. Makanya kenapa di sistem distribusi itu ada tegangan naik, ada tegangan turun, yaitu karena arus AC bisa fleksibel itu, se-fleksibel itu untuk diubah. Kalau misal mau ke sutet, tegangannya dinaikin ke 500 kV, terus turun dari sutet, masuk ke industri dan perumahan bisa 20 kV, kalau perumahan diubah lagi ke 380 atau 220. Nah, itu enaknya kita menggunakan arus AC. Jadi fleksibel untuk diubah tegangannya. Oke, yang selanjutnya adalah contoh penggunaan arus AC. Yang pertama bisa ke rumah tangga, semua peralatan elektronik yang ada di colokan stop kontak kalian seperti kulkas, mesin cuci, AC ruangan juga menggunakan arus AC. Terus yang selanjutnya adalah penerangan. Lampu-lampu di rumah dan jalan atau kota itu kebanyakan menggunakan arus AC. Dan yang ketiga adalah di industri. Industri juga menggunakan mesin-mesin berat dan sistem konveyor atau motor 3 pas itu juga menggunakan arus AC untuk menjalankan mesin-mesinnya. Lalu yang terakhir adalah sinyal telekomunikasi. Digunakan sebagai sinyal pemancar radio atau audio
yang disalurkan melalui kabel. Itu juga kebanyakan menggunakan arus AC. Tadi kita sudah membahas karakteristik arus AC. Lalu kita sekarang ke tahap arus DC. Lalu apa sih arus DC itu? Arus DC atau direct current adalah arus searah yang mengalir secara stabil dalam satu arah yang tetap. Berbeda dengan arus AC yang bolak-balik. Arus DC memiliki polaritas yang konstan, yaitu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, ini kalian bisa lihat di gambarnya. Dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Dan ini polaritasnya konstan kalau arus DC ini. Terus untuk sumber arus DC dari mana, Bang? Nah, untuk sumber arus DC sendiri bisa jadi dari baterai atau aki, itu akan menghasilkan arus DC yang menyimpan energi kimia dan diubah menjadi energi listrik DC. Ini baterai seperti aki kan. Yang kedua adalah solar cell atau kita menyebut panel surya. Panel surya ini mengubah energi matahari menjadi energi DC melalui efek fotovoltaik. Yang ketiga adalah adaptor daya. Adaptor daya ini mengubah arus AC ke DC dari stop kontak rumah kalian. Nah, contohnya kan di handphone kalian itu membutuhkan arus DC. Jadi adaptor tersebut mengkonversi arus AC ke arus DC. Nah, itu adaptor daya. Yang keempat adalah generator DC atau DC generator. DC generator ini menghasilkan arus listrik searah secara kontinu terus-menerus. DC generator ini. Lanjut ke karakteristik arus DC. Yang pertama adalah arah aliran konstan. Jadi elektron hanya bergerak dalam satu arah yang tetap. Nah, ini kan contohnya. Elektron hanya bergerak satu arah yang tetap. Ini DC. Terus yang kedua, tegangannya juga konstan. Nggak seperti arus AC tadi yang berubah-ubah. Yang ketiga adalah frekuensinya 0. Nah, ini perbedaannya nih. Kalau arus AC tadi itu frekuensinya berubah 50 kali setiap detik. Nah, kalau frekuensi dari arus DC ini tidak ada atau 0. Dan karena tidak ada perubahan arah, arus DC tidak memiliki frekuensi. Nah, untuk contoh penggunaan arus DC banyak digunakan pada perangkat-perangkat elektronik yang membutuhkan pasokan daya stabil. Contoh, ponsel atau laptop kalian kan menggunakan arus yang stabil. Jadi arusnya dari AC diubah ke DC melalui adaptor. Yang kedua adalah televisi dan radio. Nah, sama seperti HP dan laptop tadi. Televisi dan radio ini biasanya menggunakan arus yang stabil. Terus yang ketiga, senter dan remote. Terus yang keempat, electronic vehicle atau kendaraan listrik. Nah, banyak sekali nih zaman sekarang yang sudah menggunakan mobil listrik. Nah, itu sumber utamanya arus DC. Jadi kalian jangan salah. Dan sistem telekomunikasi kayak IT server itu kan banyak menggunakan arus DC dibandingkan arus AC. Jadi itulah karakteristik dari AC dan DC. Lalu apa perbedaan yang paling signifikan atau mencolok dari kedua arus tersebut? Nah, perbedaannya apa nih yang paling mencolok? Perbedaannya yaitu pada pengaplikasiannya. Jadi perangkat yang sumber arusnya DC tidak bisa disuplai dengan arus AC. Hal tersebut bisa merusak komponen-komponen yang ada di dalamnya. Begitupun sebaliknya, perangkat elektronik AC tidak bisa dialiri dengan arus DC. Jadi kalau kalian membeli sesuatu, ketahuilah terlebih dahulu perangkat tersebut menggunakan arus AC atau DC. Jadi jangan kalian campur aduk, nanti perangkat kalian rusak. Kan sayang ya, kalian udah beli mahal-mahal, tapi kalian tidak membaca SOP yang ada pada perangkat tersebut. Karena kesalahan memberikan inputan akan merusak secara permanen, kan sayang. Jadi itulah perbedaan arus AC dan DC. Oke,
Semoga video ini bermanfaat dan see you the next video.